Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam lanjutan pelajaran ilmu faraid. Dalam pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang cara membagi harta warisan untuk anak kandung. Jadi sebelum kita lanjutkan, yang namanya anak kandung itu adalah anak dari yang meninggal dunia. Misal yang meninggal dunia itu suami, nah maka anak dari suami inilah anak kandung dari suami. Ada berapa orang anak kandungnya, itu adalah yang menerima warisan. Begitu juga si istri. Ada berapa anaknya, itulah yang menerima warisan. Misal suami punya 2 orang istri. Nah, anak dia dari istri pertama, anak dia dari istri yang kedua. Ini ahli warisnya. Jadi sang suami mempunyai istri 2, yang pertama anak kandung, yang kedua ada punya anak, berarti mereka inilah ahli warisnya, anak kandung dari si suami. Begitu juga dengan si istri. Si istri misalnya dia pernah punya suami 1, kemudian cerai, kemudian ada menikah lagi, punya suami 1. Dari pertama ini punya anak 2 misalnya. Yang dari suami yang kedua punya anak 1. Nah, ketika istri meninggal, mereka ini sebagai anak kandungnya yang menerima warisan. Jadi situ yang perlu kita pahami. Jadi bukan berarti ketika di sini si istri menikah, cerai, kemudian sini menikah lagi, ketika istri di sini meninggal dunia, lantas ini anak kandung ini yang menerima warisan hanya seorang ini, bukan. Tapi dari suami yang dahulu anak juga dapat warisan, asalkan anak kandung dari si istri. Itu yang perlu kita ingat. Kemudian juga yang perlu kita ingat bahwa dalam ilmu faraid hukumnya adalah bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Lizzakari mislu hadzil unsayain. Jadi anak laki-laki itu seperti 2 orang anak perempuan bagiannya. Jadi contoh begini. Si suami meninggal dunia. Dia mempunyai anak, 1 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Nah, hukumnya anak laki-laki ini mendapat 2 bagian dari anak perempuan. Maksudnya begini, dia mendapat 2, anak perempuan dapat 1. Nah, 1 banding 2. Jadi laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Jadi jika ada laki-laki 1, ada perempuan 1, berarti ada 3 bagian. Ini contoh misal, 1 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Jadi bagiannya 1 anak perempuan 1, kemudian 1 anak laki-laki 2. Begitu dia bagiannya. Jadi ada 3 bagian. Jadi ketika ada uang misalnya 3 juta, uang warisan 3 juta, berarti karena anak perempuan 1, laki-laki 1, ahli warisnya, mereka sebagai asobah. Jadi bagiannya anak perempuan 1, anak laki-laki 2. Berarti ini ada 3. 3 juta bagi 3 berarti 1 juta 1 juta. Jadi ada 3. Jadi karena perempuan dapat 1 berarti dia 1 juta. Laki-laki dapat 2 berarti dia 2 juta. 2 bagian. Genap 3 juta. Ini 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Misal 1 anak perempuan, 2 orang anak laki-laki. 1 anak perempuan berarti cara menghitungnya begini. 1 anak perempuan dapat 1. 2 orang laki-laki berarti ada 2 orang. 1 orang laki-laki itu mendapat 2 bagian. Berarti ke sini kita pecah, berarti 2 karena ada 2 bagian, karena ada 2 berarti 4. 5 bagian dia.
Jadi anak perempuan satu dapat satu, anak perempuannya dapat satu bagian, laki-laki satu dapat dua, kemudian laki-laki yang satunya lagi dapat dua bagian, jadi 5 bagian. Jadi begitu cara menghitung bagian untuk anak kandung. Misal perempuan 2, misal anak perempuan ada 2, anak laki-laki 1. Berarti perempuan tadi kan dapat 1 dia, 1 orang dapat 1. Karena ada 2 berarti dia dapat 2. Nah, laki-laki dia dapat 2. Karena 2 banding 1. Dia seolah-olah 2 orang anak perempuan dia. Berarti 4. Jadi misalnya 4 juta uangnya, 2 anak perempuan berarti satu anak perempuannya, karena dia bagiannya 2 berarti 2 juta. Bagi 2 orang berarti 1 juta 1 orang. 1 anak perempuan lagi. Kemudian anak laki-laki, karena dia seolah-olah seperti 2 orang anak perempuan berarti dia dapat 2 juta. Nah, inilah maksud perhitungan dalam ilmu faraid, bahwa anak laki-laki itu 2 berbanding 1 dengan anak perempuan. Cara penghitungannya. Kemudian juga jika misal ada 2 anak perempuan, 2 anak laki-laki. Berarti di sini ada 2 bagian. Di sini ada 2 anak laki-laki, berarti 1 laki-laki kan dapat 2 bagian. Karena ada 2 kali 2 berarti 4. Berarti begitu dia 6. Jadi 2 orang anak perempuan dapat 2, 2 orang laki-laki dapat 4 bagian. Jadi masing-masing anak perempuan karena ada 2, 1 bagian. 1 bagian. Anak laki-laki karena ada 2, berarti laki-laki satunya 2 bagian. Saudara laki-laki satunya lagi 2 bagian. Nah, begitu cara menghitung untuk anak kandung. Misalnya, ini kan mereka sebagai asoba nih, dalam ilmu faraid mereka sebagai asoba. Asoba itu artinya menerima semua harta sisa. Semua harta sisa setelah dibagikan kepada ahli waris dzawil furud. Misalnya ada ahli waris, ada istri misalnya di sini. Ahli waris ada istri, kemudian anak laki-laki 1 orang, 1 orang anak laki-laki, 1 orang anak perempuan. Maka mereka ini anak laki-laki dan anak perempuan, mereka asobah. Asobah menerima sisa setelah dikasihkan kepada si istri dari yang meninggal dunia, berarti ibu mereka. Karena ada anak, istri ini mendapat 1/8. Jadi harta warisan serahkan dulu 1/8 kepada istri, kemudian sisa dari 1/8 itu untuk asobah. Nah, untuk asobah inilah berlaku untuk anak laki-laki 2 berbanding 1 dengan anak perempuan. Berarti dari sisa 1/8 ini, anak laki-laki mendapat 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Gitu cara menghitungnya. Misalnya di sini juga ada ayah dan ibu dari yang meninggal dunia. Ayah, ibu. Nah, serahkan dulu. Ini ayah dari yang meninggal dunia, bukan ayah ini. Ayah dari yang meninggal dunia, ibu dari yang meninggal dunia. Berarti kakek dari anak laki-laki, dari anak-anak mereka. Dapat 1/6. Ibu 1/6. Serahkan dulu ini bagian ini. Karena mereka zawil furudul muqaddarah ini.
Nah, 1/6. Sisanya baru untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Pembagian anak laki-laki dan anak perempuan 2:1. 2 bagian untuk laki-laki, satu anak laki-laki 2 bagian, dan 1 anak perempuan 1 bagian. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti, dan selanjutnya kita coba kepada contoh-contoh insyaallah dalam video selanjutnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.